Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sumedang, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Rina Nur Putona, sebagai pengamat atau observer dari SMKN Situraja. Saya Wiwin Sugiyarti sebagai coach dari TK Miftahul Ulum Kabupaten Sumedang. Dan saya Yati Suhendi dari TK Trisula Perwari sebagai Koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah. Apakah benar Ibu akan melaksanakan coaching bersama Ibu Yati? Iya betul Bu, saya hari ini akan melaksanakan coaching dengan Ibu Yati. Ya, apakah udah ada kesepakatan waktu dalam pelaksanaan coachingnya Bu? Insya Allah Bu, saya sudah mengkomunikasikan pelaksanaan waktunya dengan Ibu Yati. Baik Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Yati, ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait dengan rubrik penilaian coaching. Saya akan mengamati Ibu sebagai coach dan Bu Yati sebagai coachee dengan menggunakan rubrik penilaian tentunya ya Bu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Pertanyaan yang Ibu berikan seperti apa? Terus apakah berbobot pada coachee? Bagaimana respon dari coachee terhadap pertanyaan tersebut, dan harus ada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah present, yaitu kehadiran penuh, kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachee, mendengarkan aktif tentunya, dan tentunya saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bermakna. Oh, seperti itu ya Bu ya. Selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik lagi dari proses coaching tersebut? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan bermakna. Seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, indikator yang mana yang ingin Ibu inginkan dalam coaching bersama Ibu Yati? Indikatornya adalah dari tahapan tirta itu sendiri Bu ya, yakni tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah coachee itu sendiri Bu. Begitu ya Bu ya. Baiklah Ibu, silahkan Ibu melaksanakan coaching bersama Ibu Yati. Semoga lancar dan diberikan kemudahan. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yati, apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah baik. Iya Bu, amin, alhamdulillah. Saya senang mendengarnya Bu. Saya perhatikan Ibu Yati kelihatan tidak bersemangat dan kurang ceria Bu. Kalau boleh tahu, Bu Yati sedang ada masalah apa? Begini Bu, di kelas saya merasa tidak all out untuk mengajar seperti itu. Eh, Apa yang menyebabkan Ibu tidak all out di dalam kelas itu? Ibu tahu tidak, di kelas saya ada anak yang bernama Perel. Anak itu wah sangat aktif, luar biasa sekali Bu. Sehingga saya kadang bingung Bu,
Kalau pembelajaran berdiferensiasi saya sudah berikan, pembelajaran sosial emosi juga sudah saya berikan kepada anak didik saya, dan di kelas juga sepertinya teman-teman yang lainnya merasa nyaman dan aman, sehingga kompetensi 6 aspek pengembangan itu dapat dapat dilaksanakan dengan baik ya Bu. Cuma kalau Bang El tidak bisa Bu. Dari permasalahan yang Ibu utarakan, kelihatannya Ibu kurang nyaman ya berada di kelas itu ya Bu. Benar sekali, Bu, karena sepertinya saya mempunyai anak berkebutuhan khusus, Bu. Iya, jadi apa Bu yang bisa saya lakukan untuk membantu Ibu atas ketidaknyamanan Ibu gitu? Begini, Bu, pertama saya ingin merasa eh, senang, merasa gembira ketika saya mengajar di sekolah, khususnya di kelas saya, karena selama ini saya merasa kebingungan, sangat-sangat bingung sekali gitu, Bu. Jadi berpengaruh pada perform saya mengajar. Ini dikarenakan Bang L itu hanya fokus 3 menit saja Bu mengerjakan kegiatannya. Setelah itu, setelah mengerjakan 3 menit, dia akan kembali ke aktivitasnya berlari di kelas dan berlari di koridor, berlari juga kalau pintu terbuka, dia akan keluar sekolah, berlari-lari di sekolah. Ketika masuk kembali, ada mainan di pinggir-pinggirnya, dia lempar-lemparkan Bu, seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu, murid apa Bang L itu ya Bu. Benar. Iya, lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi Bang L ini? Nah, saya akan mengatasi Bang L ini, saya kan pernah ini Bu, ada dokter ya, ada dokter setiap 1 tahun sekali untuk pemeriksaan kesehatan. Dokter mengatakan bahwa Bang L ini memerlukan penanganan khusus dari dokter yang lebih ahli. Kebetulan saya juga pernah mengutarakannya kepada orang tuanya, tapi dalam hal ini orang tuanya menolak Ibu. Orang tuanya mengatakan bahwa Bang L ini sama dengan yang lainnya. Saya katakan Bang L ini istimewa ya Bu ya. Nah, dengan itu saya belajar Bu, saya belajar melalui webinar, saya belajar juga melalui seminar, dan saya mengetahui kalau kita sebagai guru itu tidak boleh menjudge anak kita, anak didik kita berkebutuhan khusus. Tapi dengan adanya diagnosis dari dokter tersebut mengatakan bahwa Bang L berkebutuhan khusus, akhirnya saya belajar Bu, belajar dan belajar lagi begitu Bu. Seperti itu. Iya, setelah Ibu Yati melakukan hal itu, belajar dan belajar terus, lalu apakah Ibu Yati itu berhasil untuk mengatasi masalah yang dihadapi sekarang ini untuk mengatasi masalah permasalahan yang dihadapi oleh Bang L ini, Bu? Kalau untuk mengatasi permasalahan Bang L ini mungkin ibarat kata ya Bu ya, kalau dari skala ya Bu mungkin ya Bu. Iya, iya. Dari skala 1 sampai 10 mungkin adalah nilai 4 mungkin Bu. Karena ya itu tadi Bu. Jadi hanya 3 menit itu saja, seperti itu kegelisahannya saya itu Bu. Lalu apakah ada tindakan lain untuk meningkatkan agar skalanya itu tidak dinilai 4 begitu? Usaha dari Ibu Yati itu sendiri. Alhamdulillah sih Bu, udah ada effort tuh usahanya gitu, udah ada gitu Bu. Saya bekerja sama dengan teman sejawat karena berkolaborasi ya Bu saya dengan teman sejawat saya. Kalau di TK itu Ibu kebetulan kita di kelas ada berdua, jadi guru pendamping. Jadi Bang L ini butuh penanganan khusus gitu Bu. Jadi Bang L harus ada guru pembimbing individu seperti itu Bu. Jadi saya berkolaborasi dengan guru pendamping saya. Jika saya ada kesempatan saya membimbing Bang L, maka teman saya, teman sejawat, guru pendamping itu akan membimbing 14 orang lainnya. Dan itu juga berlaku kalau saya membimbing 14 orang anak yang lain, maka guru pendamping akan membimbing Bang L seperti itu Bu.
Iya Bu, luar biasa sekali ya Bu, apa yang sudah dilakukan oleh Ibu. Memang untuk menangani anak seperti itu tidak bisa kita lakukan sendiri ya Bu. Kita harus terus menjalin kolaborasi dengan teman sejawat ya. Nah, apa rencana aksi selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Rencana aksi ya Bu ya, saya akan berkolaborasi bersama dengan orang tua, yaitu khususnya orang tua Bang El ya Bu ya. Saya akan memberikan lagi pemahaman kepada orang tua, kepada orang tua Bang El, bahwa anak sebaiknya dibawa ke dokter untuk diterapi, dokter ahli tentunya. Saya juga akan berkolaborasi bersama teman-teman, teman sejawat. Saya juga akan meminta bantuan kepada ibu kepala karena di sini kalau anak berkebutuhan khusus itu memerlukan media pembelajaran yang sangat besar, sangat berbeda dengan yang Iya, lainnya. iya. Jadi kita juga akan berkolaborasi dengan puskesmas setempat, dan saya juga insya Allah Ibu, saya akan terus belajar dan belajar lagi dengan membaca buku, artikel, YouTube mungkin, atau saya akan scrolling pencarian jejak di media sosial yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus ini. Luar Begitu. biasa sekali Bu, rencana yang akan Ibu lakukan ke depannya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu rencananya. Amin, Allahumma amin Ibu. Nah, untuk selanjutnya, karena sudah selesai, saya ucapkan terima kasih Bu karena Ibu telah bersedia untuk diwawancarai oleh saya, begitu. Iya Ibu, terima kasih. Saya juga di sini menyimpulkan ya Bu ya, bahwa alhamdulillah setelah saya coaching bersama Ibu, jadi permasalahan saya sedikit plong Bu. Saya merasa ada tercerahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan terhadap saya, sehingga saya mempunyai solusi-solusi yang lebih baik untuk saya sendiri. Dan mungkin saja solusi-solusi ini juga akan berguna bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan seperti saya, khususnya anak berkebutuhan khusus. Ya, alhamdulillah Bu, kalau Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu ya. Untuk selanjutnya begini Bu, kebetulan saya ada kegiatan lagi di sekolah. Saya sedang menyiapkan ekstrakurikuler untuk anak-anak, yaitu angklung Ibu. Saya mohon izin pamit, maaf Ibu. Hatur nuhun. Sami-sami Ibu, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Rina. Alhamdulillah Bu Wiwin sudah melakukan coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana Ibu Wiwin menilai sendiri performa dari kompetensi tadi? Ada di skala standar berapa dari 1 sampai 10? Mohon dijelaskan Ibu. Saya menilai diri sendiri mempertimbangkan beberapa aspek berikut ini, yakni keterkaitan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach. Ya, saya merasa ada di angka 8 Bu. Ada peningkatan yang signifikan tentunya. Nah, dari angka 8 ini, apa saja indikator yang sudah tercapai sesuai dengan yang Ibu inginkan? Terkait rencana selanjutnya, saya akan mengembangkan, mendengarkan dengan aktif ya, dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna dan berbobot lagi, sehingga skala keberhasilan itu dapat ditingkatkan Bu menjadi angka 9. Mengamati tadi pada saat Ibu Wiwin melakukan coaching bersama Ibu Yati, Ibu melakukannya sudah sesuai dari atau lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Dari angka 8 ya Bu ya, Ibu Wiwin melakukan coaching dengan baik dan sesuai dengan proses Alur Tirta.
Ibu juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan berbobot sehingga Bu Yati sebagai coach dapat mengungkapkan masalah sekaligus memberikan solusi yang terbaik untuk Bu Yati sendiri. Nah, rencana tindak lanjut seperti apa yang selanjutnya akan Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kualitas dari coaching itu ya, saya akan terus memantau Bu tentunya, dan saya juga akan terus berusaha untuk melakukan coaching lagi jika diperlukan, begitu Bu ya. Masya Allah, padahal pertanyaan yang Ibu ajukan sudah baik dan bermakna, tetapi Ibu ingin meningkatkannya lebih baik lagi. Semoga terrealisasikan dengan baik ya Bu ya. Kedepannya semakin baik lagi dan bermanfaat lagi untuk kemajuan proses pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.